ini sudah memberikan semangat untuk pembangunan kepariwisataan di Jogja dengan Among Tani Dagang Layar. Jadi Among Tani Dagang Layar itu salah satunya adalah bagaimana membuat laut selatan di DIY ini menjadi wajah, menjadi muka. Maka kita harus memoles, harus bersolek di wilayah pantai, dan ini salah satu titik yang dipilih oleh masyarakat dan kami mendampingi untuk mewujudkan program sinergitas tersebut. Di pantai ini memang bagian dari Google, di mana Google sudah ada TPI yang sudah berkembang cukup lama, kemudian kita perlebar ke arah barat, dan karena di sini terdapat tanaman khas namanya bidara, maka kemudian masyarakat dan pemerintah sepakat untuk memberikan nama ini Pantai Bidara. Bidara adalah tanaman yang konon kabarnya bisa digunakan untuk menyembuhkan beberapa penyakit begitu. Lalu di tempat ini juga terdapat beberapa torehan sejarah, diantaranya keluarga keraton yang sering terteki di sini. Kemudian ada sumur yang sudah berusia tua, juga kemudian ada petani garam di daerah ini pada zaman dahulu kala. Kemudian secara filosofi ya, di pantai ini kalau ditarik garis ke utara ini sama seperti Parangkusumo ditarik ke utara, kira-kira begitu analoginya. Jadi kalau Parangkusumo ditarik ke utara itu ketemu alun-alun, ketemu keraton, ketemu stasiun, kemudian berujung di Merapi. Kalau di Pantai Bidara ini kita bisa ketemu Tugunya Geng Serang, patungnya Geng Serang, kemudian stasiun Wates, kemudian alun-alun Kulon Progo, rumah dinas bupati, dan sampai ke ujung utara sana di Suroloyo. Nah, ini salah satu dasar pemikiran kenapa kemudian Pantai Bidara ini coba kita angkat menjadi salah satu destinasi baru yang ke depan ini akan dibumbui dengan namanya budaya maritim. Jadi budaya maritim ini memungkinkan untuk kemudian menggairahkan kembali semangat adat budaya tradisi yang ada di seputaran Pantai Bidara Bugel ini. Sepertinya adalah bedah wisata istilahnya ya, bedah wisata dan bedah gizi. Jadi kan pengembangan wisata di Kulon Progo kan ada jargon sambanggo ya, sambang gisi, sambang gunung, sambang gawe. Nah, hari ini kita nyambangi gisi tapi juga sekaligus mengembangkan destinasi wisata gisi, yaitu di Pantai Bugel ini, yang sebelumnya memang sudah menjadi objek wisata tapi kan belum dikembangkan sebagaimana mestinya. Nah, ini akan dikembangkan sebagai objek wisata terpadu yang nanti juga akan berkolaborasi dengan unsur-unsur lain seperti pertanian, perikanan, nelayan, dan berbagai yang lainnya, sehingga nanti wisatawan yang datang ke Bugel ini tidak hanya melihat berdeburnya ombak dan lain sebagainya, tapi ada aktivitas-aktivitas lain yang ikut memperkaya yang bisa dinikmati di pantai ini. Sehingga tepat sekali kalau saya memang membentuk tim produksi pariwisata kolaboratif ini, karena memang ini akan dikembangkan secara kolaboratif dari berbagai OPD yang ada di Kulon Progo. Nah, alhamdulillah hari ini juga Ibu Astuti juga rawuh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang juga siap untuk membackup perencanaan kita atau program kita ini. Jadi ini akan dikembangkan. Nah, mengapa dinamai Pantai Bidara? Karena ada sejarahnya itu. Dan tanaman bidara ini dikembangkan di sini. Dulu ada pohon besar yang bernama bidara, ini pohon besar di sini. Jadi ada sisi historinya mengapa dinamakan Pantai Bidara. Regional 1 yang selama ini kita sudah melakukan beberapa revitalisasi di beberapa provinsi. Salah satu yang mendapat fasilitas adalah Yogyakarta, dan berkat masukan Pak Bupati, berkat masukan dari Pak Kadis Provinsi,
menyampaikan bahwa salah satunya adalah Kulon Progo. Nah, di Kulon Progo Kementerian Pariwisata melakukan beberapa kegiatan berupa pendukungan untuk merevitalisasi beberapa daerah wisata. Nah, diantaranya di Kiskendo, kerjasama kami juga berdasarkan masukan-masukan dari Bapak Kadis Provinsi, wilayah mana yang perlu diberikan dukungan. Di antaranya ada Krisik juga, kita juga memberikan dukungan di sana. Dan kebetulan hari ini Kementerian Pariwisata melakukan sosialisasi untuk CHSE, di mana saat ini kita sudah merasakan adanya pandemi COVID. Artinya walaupun dalam masa pandemi COVID, kita di dunia pariwisata tetap bangkit semangat untuk beraktivitas dengan melakukan beberapa protokol kesehatan. Bu, anggaran yang diturunkan sampai berapa, Bu? Kami tidak bisa memberikan besarannya, tapi kami bisa memberikan beberapa bantuan. Yang tahu Pak Kadis ya. Di situ ada perbaikan berupa bak penampung air, ya. Itu bagaimana caranya bak itu bisa naik ke atas. Kita memberikan bantuan karena di situ ada satu bak yang digunakan juga oleh masyarakat. Nah, kemudian berdasarkan masukan dari Pak Kadis agar diberikan bak sendiri untuk khusus untuk pariwisata. Dan bak itu juga kita buat saluran-salurannya sampai ada penampungnya di atas. Seperti itu. Dan ada beberapa revitalisasi yang lain. Bu, untuk pengembangan pariwisata jangka panjang, Ketua DPRD tadi kan mengatakan daerah keterbatasan anggaran. Bagaimana pendampingan dari Kemenkrab itu untuk penataan? Sesuai masukan dari Ketua DPR tadi, pada prinsipnya pemerintah pusat, khususnya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemungkinan akan membantu pembangunan dan pengembangan yang ada di Kulon Progo. Misalnya kekurangan di bidang sumber daya manusia. Kami juga di pusat ada pendidikan yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia dan sertifikasi. Nanti Pak Kepala Dinas akan kami arahkan, kami tuntun untuk sampai dapat mendapatkan bantuan.